dipasang di Museum Hutan Ular pada tanggal 23 November 2023, kami dari kelompok Kodikologi B Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga akan mengkaji unsur dalam dan unsur luar dari naskah Serat Sridana. Yuk kita simak video berikutnya. Nah, Serat Sridana sendiri berisi tentang sesajen, mitologi padi, perhitungan bercocok tanam, hingga mantra penolak hama. Naskah yang kami kaji adalah naskah jenis lontar yang diperoleh dari Lamongan pada tahun 1981 dengan judul Serat Sridana. Naskah ini diperoleh dari hasil hibah maupun beli yang kemudian disimpan dalam Museum Hutan Ular hingga saat ini. Ini saya akan mewawancarai Mbak Ajeng yang merupakan mahasiswa mengambil minat filologi terkait naskah kuno. Menurut Mbak Ajeng, ilmu kodikologi itu seperti apa sih? Ya, jadi menurut saya pribadi sepanjang belajar kodikologi, maksudnya kodikologi itu ilmu yang mempelajari tentang aspek luar dari suatu manuskrip ya. Jadi kalau misalnya di filologi itu kan ada aspek luar yaitu aspek fisiknya, terus ada aspek dalam yaitu teksnya itu sendiri. Jadi bisa jadi kodikologi itu bisa mengungkapkan tentang kesejarahan dari sesuatu naskah, misalnya bisa dilihat dari kertasnya atau deluangnya kira-kira dibuat pada tahun berapa atau pernah diproduksi oleh institusi apa atau semacamnya seperti itu. Jadi banyak sesuatu yang bisa dikaji kesejarahannya juga melalui ilmu kodikologi. Baik, lalu aspek-aspek apa aja sih yang ada di ruang lingkup kodikologi? Kalau aspek-aspek itu tentu saja karena kodikologi ini unsur luar ya, jadi mungkin bisa banyak membahas tentang penggunaan media dari naskah itu, seperti misalnya yang sering kita temui mungkin ada kertas Eropa, deluang, lontar, dan lain sebagainya. Terus ada penggunaan tinta juga, tinta yang digunakan untuk menulis teks yang di dalam naskah itu. Setelah itu mungkin penggunaan aksara juga dan bahasa dari suatu naskah. Dan yang terakhir mungkin yang sering dipakai juga itu ukurannya. Jadi kita diharuskan untuk mengukur mengenai panjang naskah, lebar naskah, atau bahkan panjang dan lebar teks gitu ya. Jadi dari sebuah teks, misalnya teksnya itu ternyata bentuknya kotak, itu nanti bisa dihitung dari jarak teks ke jarak naskah itu berapa senti gitu, misalnya kayak gitu. Itu sih. Terus menurut Mbak Ajeng tuh ada nggak sih hubungan antara ilmu filologi terkait ilmu itu dengan naskahan itu? Ya, jadi kodikologi tentu saja merupakan ilmu yang juga berhubungan dengan filologi, karena kodikologi sendiri, kalau aku merasa sendiri juga tidak sebanyak penelitian tekstologi ya yang mengenai teks. Jadi memang dari kodikologi itu kan bisa ditelusuri, tadi saya lupa menambahkan ada iluminasi dan ilustrasi yang bisa dikaji juga. Jadi hubungannya karena dari kodikologi itu kita juga bisa menarik kesejarahan dari suatu naskah itu sendiri. Jadi bukan teks tapi naskahnya itu bisa ditelisik. Misalnya di dalam teks itu sebenarnya tidak mencantumkan angka tahun atau sengkalan. Itu bisa diteliti dari naskahnya. Misalnya ternyata naskahnya itu media naskahnya itu diproduksi dari institusi apa yang berdiri di tahun itu kan bisa dilacak dari situ. Ternyata media misalnya kertas Eropa ini diproduksi di tahun segitu. Jadi penting untuk mengulik sejarah naskah juga. Ada 3 pertanyaan terkait dengan kita bahasnya itu dapatnya kemarin itu naskah Serat Sridana. Serat Sridana. Iya, menurut Bapak, apakah hal-hal yang terkandung dalam naskah kuno masih bisa dikaitkan atau relate dengan masa-masa yang saat ini atau masa sekarang? Oke, terima kasih. Nah, itu sebenarnya kan apa yang ada di naskah kuno itu ya setidaknya itu masih ada yang punya relevansi dengan sekarang gitu.
Misalnya hal-hal modern seperti arsitektur, terus pengobatan, terus juga masalah tata ruang atau apa gitu kan, itu juga bisa ditemukan di dalam naskah. Makanya dulu ketika rame-rame COVID, istilah COVID-19 2 tahun yang lalu, itu kan dunia medis modern gitu mengalami kebuntuan dan sebagainya ya. Langkah yang kemudian diambil ya mereka mencari alternatif lain gitu ya. Salah satunya yang digunakan pada waktu itu ya mereka mencari resep-resep pengobatan yang ada di dalam naskah. Pertanyaan kedua, menurut Bapak sendiri, apakah perawatan naskah-naskah di Indonesia itu sudah memadai dibandingkan dengan naskah-naskah yang ada di luar negeri, khususnya di Belanda? Oke. Sebenarnya masalah sarana dan prasarana kalau di Indonesia itu sebenarnya sudah ada gitu ya, sudah ada. Tapi belum merata. Lembaga-lembaga besar seperti Perpustakaan Nasional, mereka istilahnya ruang perawatan naskahnya juga cukup modern. Tapi di lembaga-lembaga kecil yang istilahnya mungkin anggaran gitu ya untuk atau mungkin sarananya untuk perawatan naskah itu yang masih minim gitu ya, mungkin kita nggak ini ya apa istilahnya nggak bisa dibandingkan gitu ya. Pertanyaan terakhir ya Pak. Oke. Apa kesulitan terbesar dalam mempelajari ilmu kodikologi menurut Bapak sendiri? Kesulitan terbesar dalam ilmu kodikologi itu sebenarnya kita belum punya database gitu ya. Dalam istilahnya kodikologi di Indonesia sendiri sebenarnya itu ilmu cukup baru, masih sekitar 4 dekade yang lalu gitu ya, baru diperkenalkan. Sebelumnya kajian filologi di Indonesia sudah berlangsung ratusan tahun, ya, sekitar hampir 200 tahun gitu. Cuma kajian yang benar-benar fokus ke kodikologinya itu ya baru sekitar tahun 80-an gitu. Jadi sekitar 40 tahun yang lalu gitu ya. Pembuatan database atau apa ya terkait dengan data-data kodikologis itu akhirnya juga tidak begitu banyak. Yang ada ya hanya terbatas di katalog-katalog itu, misalnya tentang ukuran, bahan, dan sebagainya. Dan itu sebenarnya juga masih cukup terbatas. Isi secara garis besarnya memang berisi tentang mitologi padi. Mitologi padi yang mana orang mengenalnya itu sebagai Dewi Kesuburan. Dewi Padi itu dikenal dengan nama Dewi Sri. Nah, kalau dalam Pakeliran Ringgit Purwo atau cerita pewayangan itu ada naskah yang mana menceritakan tentang Raden Sedono dan Dewi Sri itu kakak beradik. Kemudian dalam naskah ini juga dijelaskan hal yang sama, tidak menyinggung tentang sedikit sekali tentang kehidupan sebelum mereka turun ke bumi. Nah, setelah itu untuk mitologi padinya memang betul. Jadi kenapa disebut sebagai mitologi atau ranah mitos ya akhirnya? Karena memang dalam cerita ini ceritanya dibalut atau dibingkai dengan banyak sekali perumpamaan, banyak sekali kalimat-kalimat bersayap. Kalau orang Jawa istilahnya sanepo, paribasan, bebasan, sanepo itu banyak sekali. Artinya kalau kita tidak hati-hati untuk mengupasnya, itu yang terjadi adalah kita mendapati naskah ini itu naskah yang hanya bercerita tentang klenik. Klenik itu ya sesuatu yang berhubungan dengan dimensi lain, dengan jin, tidak kasat mata, tentang sesuatu yang tidak logis seperti itu. Padahal ini menjadi kajian saya dulu. Ini ilmiah sekali, sangat ilmiah. Tetapi karena membingkainya dalam sebuah tembang mocopat, kemudian ceritanya cerita yang seakan-akan itu
tidak logis. Artinya dimasukkan dalam naskah yang mana isinya adalah ranah mitologi gitu. Kalau isinya sangat ilmiah, contohnya tentang perhitungan menanam padi, tentang perhitungan memanen,